Hai, nama saya Alniki Putri Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Topik 2, yaitu konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Dalam aksi nyata ini terdapat alur pembelajaran yaitu alur merdeka, di mana merdeka itu singkatan dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Setiap dari alur pembelajaran memiliki pertanyaan refleksi yang harus saya jawab. Berikut hasilnya. Pertanyaan mulai dari diri. Apa yang Anda pikirkan tentang topik ini sebelum memulai proses pembelajaran? Jawabannya, sebelum memulai proses pembelajaran, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya dapat memahami dan merefleksikan konsep dasar mengenai perspektif sosiokultural dalam pendidikan yang nantinya akan saya terapkan di kelas. Eksplorasi konsep. Pertanyaannya, apa yang Anda pelajari dari konsep yang Anda pelajari dalam topik ini? Yang pertama adalah faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, multikulturalisme yaitu cara pandang dalam menyikapi perbedaan suku dan budaya lingkungannya. Yang ketiga, SES dan CHAT yang berpengaruh pada peserta didik. Ruang kolaborasi. Pertanyaannya, apa yang Anda pelajari lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan Anda dalam ruang kolaborasi? Jawab, dalam ruang kolaborasi, saya melakukan diskusi kelompok mengenai studi kasus dari 2 buku. Buku yang pertama berjudul Mengajar untuk Perubahan. Studi kasus dilakukan pada cerita yang berjudul Belajar Berdemokrasi dan Ray Sang Pecandu Online Game. Buku yang kedua berjudul Pengalaman Gerakan Pendidikan Sokola. Studi kasus dilakukan pada cerita yang berjudul Melawan Setan Bermata Runcing. Masing-masing dari studi kasus tersebut, kami menganalisis tentang yang pertama, faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam cerita. Yang kedua, cara guru mengajar dengan mempertimbangkan perspektif sosiokultural. Yang ketiga, cara lain yang akan kami terapkan seandainya kami seorang guru. Dan yang terakhir, pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Demonstrasi konseptual. Pertanyaannya, apa hal penting yang Anda pelajari dari proses demonstrasi konseptual yang Anda jalani bersama kelompok, bisa tentang materi, rekan, dan diri sendiri? Jawab, dalam demonstrasi konseptual, kami saling berdiskusi tentang studi kasus yang kami analisis serta memberikan pendapat untuk memperkuat argumen. Hasil diskusi kami presentasikan, lalu kami juga melakukan evaluasi baik untuk kelompok kami sendiri ataupun kelompok lain. Elaborasi pemahaman. Sejauh ini, apa yang sudah Anda pahami tentang topik ini? Apa hal baru yang Anda pahami atau yang berubah dari pemahaman di awal sebelum pembelajaran dimulai? Apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Hal yang sudah saya pahami pentingnya interaksi orang dewasa anak, kajian lintas budaya dan teori aktivitas budaya sejarah, serta adanya perbedaan interaksi dewasa anak dan status sosial ekonomi. SES dan CHAT dapat mempengaruhi peserta didik. Saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana pendidik dapat menyikapi perbedaan latar belakang peserta didik. Koneksi antar materi. Pertanyaannya, apa yang Anda pelajari dari koneksi antar materi baik di dalam mata kuliah yang sama maupun dengan mata kuliah yang lain? Pada koneksi antar materi ini, saya mengkaitkan 3 mata kuliah, yaitu yang pertama filosofi pendidikan, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga prinsip pengajaran asesmen yang efektif. Terkait dengan mata kuliah filosofi pendidikan. Pada mata kuliah ini membahas tentang perjalanan pendidikan di Indonesia yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pembelajaran multikultural dilaksanakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Keragaman pada peserta didik, baik dari latar belakang sosial, budaya, politik, dan ekonomi, tentu berhak mendapat pendidikan yang sama. Terkait dengan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pemahaman tentang teori perkembangan kognitif, sosio-emosional, dan konteks sosial tentu berkaitan dengan mata kuliah ini. Materi perspektif sosiokultural juga berkaitan dengan mempelajari keragaman yang terjadi pada peserta didik yang memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Sebagai guru, tentu perlu memahami keragaman tersebut agar saat melakukan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, serta berpihak pada peserta didik.
Terkait dengan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, pada mata kuliah ini tentu berkaitan dengan materi perspektif sosiokultural yang kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen harus dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Guru dapat melakukan asesmen awal, asesmen dialektis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Aksi nyata. Ada 3 pertanyaan, yaitu, apa manfaat pembelajaran ini untuk kesiapan Anda sebagai guru? Bagaimana Anda menilai kesiapan Anda saat ini dalam skala 1 sampai 10? Apa alasannya? Apa yang perlu Anda persiapkan lebih lanjut untuk bisa menerapkannya dengan optimal? Jawaban untuk pertanyaan aksi nyata. Saya menilai kesiapan saya 7 karena saya baru mempelajari teori, belum pada prakteknya. Saya juga harus memahami lebih lanjut dan membaca berbagai macam referensi agar dapat menerapkannya dengan baik saat pembelajaran di kelas. Hal yang perlu saya siapkan adalah memahami materi untuk menambah referensi video penerapan pembelajaran di kelas, serta menambah pengetahuan tentang SES dan CHAT, sehingga memiliki gambaran untuk menerapkan dan implementasikannya di kelas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi yang lainnya.